Halo Sobat Ngauri dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Model House. Film ini rilis tahun 2024 dan tanpa basa-basi, tanpa itu, langsung aja ke filmnya, check in out. Film dibuka dengan menunjukkan seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai model bernama Bella Baylor. Model top ini kerap menjadi sorotan publik lantaran ketenarannya, bahkan pengikut Instagramnya mencapai puluhan juta followers. Hingga suatu ketika ia selesai diajak foto oleh penggemarnya dan tanpa sadar Bella tertabrak mobil yang mengakibatkan ia tewas di tempat. Don't forget to tag me. Lalu scene berpindah di sebuah sesi pemotretan majalah dewasa. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian yaitu Zoe, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pengganti dari Bella Baylor, model top yang tewas akibat kecelakaan kala itu. Kedatangan Zoe disambut baik oleh model lain yang bernama Nadia. Zoe mengaku ini kali pertamanya dalam mengawali karirnya sebagai modeling. Lalu Nadia menawarinya untuk menginap di rumah hotel bersama model yang lainnya. Tidak lama kemudian tibalah saatnya Zoe dipanggil untuk melakukan sesi pemotretannya. Nadia, you ready? Dan pada saat Zoe akan berfoto bersama keempat model terkenal tersebut, tiba-tiba kaki Zoe tercekluk alias kesleo dan film Model House pun dimulai. Cerita diawali dengan menunjukkan Zoe yang baru datang di tempat rumah modelnya sesuai dengan ajakan Nadia tadi. Saat di dalam ruangan, Zoe melihat keadaan rumah dalam kondisi yang sepi seperti tanpa penghuni. Sampai pada akhirnya Zoe bertemu dengan Nadia di dalam kamar yang akan ia tempati, akan tetapi Nadia berkata bahwa ia akan menempati kamar tersebut sebagai seorang senior dan yang lebih tua di rumah ini sambil memberikan baju tempur yang ia dapat dari sponsor. Oh, hold on, babe. What's this? Zoe tidak keberatan akan hal ini dan bergegas pergi meninggalkan kamar Nadia menuju kamar yang akan ia tempati. Sesampainya di kamar, Zoe kemudian mencoba baju tempur yang diberi oleh Nadia tadi, akan tetapi menurut Zoe ini bukanlah stylenya dalam berpakaiannya sehari-hari. Tidak lama kemudian datanglah Nadia memuji penampilan Zoe yang terlihat cantik menggunakan baju tempur tersebut dan memotretnya untuk konten Instagramnya nanti. Oh my god. Malam harinya mereka berkumpul di ruang tengah. Terlihat ada Zoe, Sydney, Carla, Nadia, dan Tradi menanyakan apa akun Instagram Zoe setelah diberitahu Sydney dan Tradi nge-follow akunnya, dan Zoe heran melihat followers mereka yang sangat banyak. Tanpa disadari, tiba-tiba Zoe mendapatkan DM dari seseorang yang tidak ia kenal dan kini ia tanggapi dengan serius. Teman-temannya yang kepo menanyakan kepada Zoe yang dianggap kasmaran dengan kekasihnya. Namun setelah diberitahu oleh Zoe bahwa ada pria tak dikenal yang nge-DM, lantas teman-temannya mengingatkan untuk tidak menanggapinya lewat pesan secara langsung. Don't do that. Do what? Respond to Thursday. Tidak lama kemudian datanglah Steven, mantan kekasih model yang bernama Nadia. Steven datang hanya mengungkapkan bahwa ia sangat rindu dan ingin menemui Nadia. Lalu Steven memaksa masuk untuk sedikit mengenceritkan cirengnya yang sudah tegang. Dubs, you look amazing AF. BT Dubs. Akan tetapi Nadia menolak karena ia harus profesional dalam menjalani karirnya sebagai modeling. Nadia berkata bahwa di rumah ini dilarang memasukkan tamu pria dan menyuruh Steven bergegas pergi meninggalkannya. You know what? It's fine. In your hair. Lalu adegan berpindah kepada Zoe di kamarnya yang tidak berhenti membalas DM penggemarnya. Meskipun telah diingatkan oleh teman-temannya, ia masih kekeh dalam prinsipnya untuk tetap membalas DM dari penggemar-penggemarnya. Dan adegan kesukaan kalian kini diperlihatkan. Super speed Sonic, I'm running. Super speed Sonic. Ice on my neck, that's incoming. I'm a pretty
Ya, mereka sedang membuat konten untuk diupload di Instagramnya masing-masing. Like dan followersnya terus bertambah sampai pada akhirnya datanglah tetangga mereka yang merasa terganggu oleh musik yang keras dari rumah model tersebut, lalu mengingatkan agar musiknya sedikit dikecilkan. We live here full time. Okay, I know I get it. It's cool, but maybe you could just be a little more considerate, you know. Dengan aksi Tradi yang manja membuat pria itu menjadi leleh seketika dan mengurungkan niatnya untuk protes atas suara kebisingan yang mengganggunya. Kini pria tersebut meminta nomor telepon Tradi dan beranjak pergi dari rumah model tersebut. Tanpa dia sadari, ternyata bukan nomor telepon yang ia dapat, tapi tulisan fuck you yang ia lihat. Apes. Selang beberapa saat terlihat Carla di dalam sedang live TikTok tapi bukan mandi lumpur atau memberikan makanan kepada orang saat di gift. Tetapi Carla live dengan berjoget seksi sambil goyang-goyang yang saya mohon maaf tidak mendapat linknya untuk saya kirim ke kalian. Saat Sydney santuy di depan sambil sebat, tiba-tiba ada mobil tidak dikenal datang ke rumah para model tersebut. Sydney mengira ada pacar temannya yang menghampiri mereka, tapi ternyata yang ia lihat adalah dua perampok yang langsung menyandra Sydney dan awal mula petaka dimulai. Akhirnya semua model itu disandra dan diikat, akan tetapi perampok itu menyadari ketika melihat konten di Instagram bahwa pelakunya masih kurang satu, sehingga salah satu perampok itu pun mencari keberadaannya. Nadia yang awalnya bersembunyi di dalam ruangan akhirnya tertangkap juga oleh perampok tersebut. Setelah semua model sudah disandra, kedua perampok ini merampas semua ponsel milik para model secara paksa. Perampok mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menginginkan harta bendanya dan mereka juga berjanji tidak akan melukai mereka asalkan tidak berbuat macam-macam. Selang beberapa saat, perampok ini menjelaskan bahwa motif dari ini semua ialah bukanlah berniat melakukan penculikan atau tindakan kriminal lainnya, melainkan mereka hanya menginginkan harta dari pengikut atau follower mereka dengan cara melakukan open donasi atas kematian model yang bernama Bella Baylor di awal adegan tadi. Alhasil kini perampok itu mulai menjalankan aksinya, mulai dari membuka HP para model tersebut melalui verifikasi wajah mereka, lalu memposting foto seksi dengan caption open donasi amal atas kematian rekannya Bella Baylor. Setelah semua sudah dilakukan, kini kedua perampok tersebut tinggal menunggu hasilnya melalui laptop yang ia pakai di depannya. Dan tidak lama kemudian nampaknya aksinya sudah membuahkan hasil. Hanya selang beberapa menit saja mereka berhasil mengumpulkan $5.000 dari para followers model tersebut. Beberapa jam kini telah berlalu, salah satu perampok ini kurang puas akan hasilnya yang telah lama menunggu, namun hasilnya jauh dari targetnya yang kurang lebih mencapai $40.000. Alhasil salah satu perampok tersebut meminta kepada para model untuk melakukan siaran langsung dengan harapan para penggemarnya yang aktif memberikan gift sebanyak mungkin, sehingga apabila targetnya telah tercapai makin cepat mereka terbebas dari perlakuan para perampok ini. Awalnya para model ini menolak, namun setelah dipikirkan akhirnya Tradi mengiyakan tawaran tersebut dan melakukan aksinya live dengan berjoget layaknya Elsie yang sedang mendengarkan lagu DJ Almira Berto. Namun hanya beberapa menit Tradi melakukan aksinya, tiba-tiba salah satu perampok tersebut menyuruhnya berhenti karena menganggap kurang worth it dibandingkan dengan uang yang masuk ke dalam rekening perampok ini. Mendengar kekecewaan perampok itu, lantas Carla menanggapinya bahwa ia mampu mendapatkan lebih sesuai yang perampok inginkan. Carla juga berkata bahwa ia lebih profesional dalam melakukan adegan live itu dibandingkan Tradi yang melakukannya. Dan pada saat Carla melakukan aksinya, ternyata perampok ini memiliki IQ 7,1 yang mana dengan kepintarannya atau feelingnya, ia tidak langsung percaya kepada Carla sehingga ponsel yang ia pegang tidak ia pencet siaran langsungnya.
Dan ya, seperti dugaan si perampok, Carla melakukan tindakan bodoh dengan meminta bantuan agar menghubungi polisi dalam aksi live-nya tersebut. Alhasil, si perampok itu pun tertawa dan berkata bahwa ia tidak memencet live-nya sama sekali dari tadi. Sontak, Carla pun emosi dan memukul perampok tersebut. Namun tiba-tiba, ketika Carla mengambil paksa ponselnya, perampok itu pun seketika memukul Carla hingga tanpa sengaja kepala Carla terbentur meja dan membuatnya tewas di tempat. Perampok satunya pun panik melihat situasi yang ada di depannya karena sesuai perjanjiannya ia tidak akan menyakiti para model tersebut apalagi sampai membuatnya tewas. Alhasil perampok yang panik itu memutuskan untuk mengakhiri rencana bejatnya ini, namun ia ditahan oleh rekannya sambil berkata ini semua akan baik-baik saja. Dan ia juga diiming-imingi dengan uang yang mereka dapat nanti bisa dibuat liburan ke luar negeri sambil membelikan mobil yang ia mimpi-mimpikan. Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan aksinya kembali dalam waktu 1 jam saja. Dan tanpa sepengetahuan rekannya, si perampok ini rupanya telah menghubungi saudaranya yang memiliki sifat psikopat untuk ikut andil dalam aksi kriminalnya ini. Setelah memindahkan mayat Carla ke ruangan lain, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang rupanya itu adalah Steven, mantan kekasih Nadia tadi. Seketika itu, kedua perampok itu pun langsung mengamankan para model untuk ia sembunyikan agar tidak ketahuan oleh Steven. Dan pada saat Steven sudah berada di depan pintu, salah satu perampok tersebut mengusir kedatangan Steven yang memaksa masuk untuk menemui Nadia. Hingga pada akhirnya Steven yang mengira ada yang tidak beres mulai dari Nadia yang awalnya mengatakan tidak dapat menerima tamu pria di rumah ini, akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari celah dari belakang rumah ini. Dan ketika berada di belakang rumah ini, Steven kaget ketika menemukan para model tersebut sedang disandra dengan keadaan mulut yang tertutup lakban. Tanpa ia sadari, ternyata perampok tersebut mengamati pergerakan Steven sampai akhirnya ketahuan oleh salah satu perampok tersebut. Dan demi menyelamatkan Ayang yang disandra, Steven pun melawan perampok itu dan memenangkan gelutnya. Sampai-sampai pistol yang perampok pegang kini pindah haluan di tangan Steven, hingga akhirnya Steven pun balik mengancam dengan menahan salah satu perampok ini, lalu menyuruh perampok satunya untuk melepaskan semua lakban dan ikatan para model termasuk Ayangnya tersebut. Pooh Bear, it's okay. I love you. I love you so much. You're gonna be okay. Namun tiba-tiba, ya, seperti yang saya bilang tadi, si perampok yang menghubungi saudaranya yang psikopat tanpa sepengetahuan rekannya tadi, kini telah sampai dan menembak kepala Steven hingga tewas. Para model yang awalnya bahagia karena bagaikan superhero yang datang menyelamatkannya, kini malah menjadi ketakutan dengan adanya psikopat yang asal menembak tersebut. Keadaan semakin pecah ketika Sydney menodongkan pistol ke arah salah satu perampok itu. Namun karena Sydney tidak pernah main Free Fire, akhirnya ia malah digertak balik oleh perampok tersebut. Dan akhirnya semua model itu pun kembali tertangkap dan kini menjadi tawanan bagi para perampok itu lagi. Beberapa menit pun kini telah berlalu. Di sini terlihat ada Nadia, Tradi, dan Zoe. Sedangkan Sydney dipisahkan akibat keberaniannya saat menodongkan senjata ke arah perampok tadi. Kini mereka bertiga sedang menyusun rencananya dengan menyuruh Zoe mengambil senjata milik psikopat itu lalu menembakkannya saat ia kembali. Tidak lama kemudian ketika Zoe berhasil mengambil senjata milik psikopat tersebut, sialnya aksinya diketahui oleh si psikopat sehingga ia tidak jadi mendapatkan apalagi menembakkan senjata ke arah psikopat itu. Karena melihat Zoe terancam atas ulah psikopat itu, Tradi dan Nadia pun panik hingga teriakannya terdengar oleh perampok yang tidak tegaan tadi. Beruntungnya perampok tersebut mampu melerai aksi psikopat yang mengancam nyawa Zoe, dan pada saat melihat mereka berdua sedang ribut, Nadia lalu berusaha mengambil pistol yang berada di lantai.
Namun aksinya diketahui oleh perampok satunya, dan pada saat perampok itu mencoba meraih pistol yang sudah dipegang oleh Nadia, ia malah tertembak tepat di arah perutnya. Kini para model sudah mengetahui wajah asli dari perampok tersebut yang rupanya tidak lain dan tidak bukan mereka adalah seorang sepasang kekasih. Tidak lama kemudian, ketiga model ini mencoba cara berikutnya untuk kabur, yaitu dengan berdiri secara bersamaan. Akan tetapi cara yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil karena ikatan tali di perut mereka yang terlalu kuat. Hingga akhirnya Nadia ingat bahwa ia mengantongi korek api yang mungkin bisa dilakukan untuk memutus tali yang mengikat di perut mereka. Setelah Tradi berhasil mengambil korek di kantong Nadia, kini ia mencoba melepaskan ikatan di tangan Zo terlebih dahulu. Dan setelah semua berhasil dilepaskan, kini Tradi mencoba memancing si psikopat tadi dengan berpura-pura kebelet pup alias kebelet dan pada saat psikopat membukakan tali ikatannya, mereka langsung mengikat si psikopat tersebut. Akan tetapi karena si psikopat memanggil perampok yang tertembak tadi, akhirnya para model memutuskan berlari mengamankan dirinya daripada tertembak oleh si perampok tadi. Akhirnya mereka pun berpencar satu sama lain dan yang berhasil lolos hanyalah Zo seorang untuk pergi mencari bantuan. Di sisi lain ada Carla yang nampaknya masih hidup meskipun ia sudah didorong oleh perampok tadi ke tempat pembakaran. Karena ia sudah muak dengan semua ini, dengan perasaan emosi ia pun bangkit dan masuk ke dalam rumah untuk menghabisi para perampok tadi. Dan ya, Carla seketika berubah menjadi psikopat saat mengetahui temannya yaitu Nadia sedang dicekik oleh perampok perempuan itu. Ia pun langsung menarik leher perampok itu dengan tali olahraganya hingga tewas. Di sisi lain ada Tradi yang berusaha kabur melalui garasi rumahnya, akan tetapi aksinya tersebut diketahui oleh si psikopat. Dan karena pintu bagasinya lemot kayak pikiran kalian, akhirnya Tradi pun ikut tewas dengan sangat mengenaskan. Ngawri. Kemudian adegan kembali berpindah yang mana kini terlihat ada Nadia dan Carla yang menjadi brutal. Mereka berhasil menangkap kekasih si perampok yang tewas tadi dan merampas pistolnya dari genggamannya. Lalu selang beberapa saat si psikopat pun muncul di hadapan kedua model ini dan tanpa basa-basi Carla pun menodongkan pistol ke arah psikopat itu lalu menyuruhnya untuk meletakkan senjata yang ia bawa. Namun ketika si psikopat ini mencoba menggertak Carla, Carla pun menembakkan pelurunya dengan harapan menakuti si psikopat ini. Tapi naas, ternyata itu adalah peluru satu-satunya yang ada di pistolnya Carla. Sehingga psikopat tersebut langsung marah dan menembak kelapa Carla hingga tewas. Nadia pun langsung histeris melihat temannya dibunuh dengan tragis dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya ia pun berlari sembunyi dari hadapan psikopat tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Dan pada saat psikopat ini lengah, Nadia pun melancarkan aksinya dengan menusuk mata psikopat ini dengan pecahan gelas. Ngawri. Bukannya kabur, Nadia malah mencoba menyerang psikopat ini karena mungkin ia beranggapan psikopat ini dalam keadaan terluka parah. Tapi ternyata psikopat ini masih kuat menahan lukanya hingga akhirnya membunuh Nadia tepat di pelukannya. Kini tinggallah Zo dari kelima model tadi yang masih hidup. Dan pada saat Zo kembali ke rumah model ini, betapa kagetnya melihat Nadia sudah dalam keadaan sekarat tak berdaya. Dan selang beberapa menit, psikopat ini kembali muncul usai membersihkan lukanya di kamar mandi. Ketika psikopat ini akan menghabisi Zo, tiba-tiba hati nurani si perampok yang ditangkap itu mulai terketuk lalu memberikan pistol di dekatnya untuk Zo tembakkan ke psikopat ini. Tidak lama kemudian akhirnya bantuan polisi pun datang lalu menangkap perampok yang masih hidup tersebut.
dan film pun tamat. Pesan-pesan yang dapat diperoleh dari film ini adalah tidak semua fans itu berarti menyukai kalian, akan tetapi bisa saja fans tersebut iri dengan pencapaian kalian hingga menghalalkan segala cara untuk merusak karir dan reputasi kalian.